wabarakatuh, kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke Champion Chess Tour kawan. Seri kelimanya, seri pamungkas, seri final untuk menentukan siapa yang keluar sebagai juara umum Champion Chess Tour 2024. Seri final ini hanya diikuti oleh 8 pemain saja kawan. Jika seri sebelumnya para pemain ini bermain online tapi tidak di seri final ini. Para pemain berkumpul kawan di satu tempat di Oslo, Norwegia. Seri pertama Magnus Carlsen mengalahkan Alireza Firoza di Grand Final. Kemudian Alireza Firoza membalas di seri kedua Chess.com Classic mengalahkan Magnus Carlsen. Dan seri ketiga Alireza dikalahkan oleh MVL. Seri keempat Alireza dikalahkan kembali oleh Magnus Carlsen. Jadi Magnus Carlsen memenangkan 2 seri. Alireza di seri kedua, seri ketiga dimenangkan oleh MVL. Tapi Alireza selalu berada di Grand Final kawan. Luar biasa Alireza Firoza di Champion Chess Tour tahun ini. Ya, apakah Alireza Firoza tetap menunjukkan performa terbaiknya kawan di seri pamungkas ini? Ya, kita lihat saja. Di seri pamungkas, seri final ini hanya diikuti oleh 8 pemain saja kawan. Ya, juaranya Magnus Carlsen 2 kali menang. Alireza memenangkan seri kedua. Maxim memenangkan seri ketiga, ditambah Jan Nepomuk, Wesley So, ada Denis Lazovic, Vincent Keymer, dan Levon Aronian. Para pemain sudah memainkan 3 game di hari pertama kawan, sementara Magnus Carlsen memimpin dengan 3 kali kemenangan. Mengalahkan Vincent Keymer di babak pertama, di babak kedua mengalahkan Jan Nepomuk, di babak ketiga Magnus menang Armageddon atas Wesley So. Denis Lazovic di babak pertama kawan mengalahkan MVL, di babak kedua mengalahkan Vincent Keymer, dan di babak 3 mengalahkan Alireza Firoza di Armageddon. Magnus dan Lazovic mendapatkan 3 kali kemenangan dengan 3 poin, diikuti Jan Nepomuk dengan 2 poin, Wesley So, MVL, Vincent Keymer, Alireza Firoza dengan 1 poin. Nah, Levon ini kalah terus kawan di hari pertama. Oke, untuk video kali ini kawan, saya akan coba rekap permainan Magnus Carlsen terlebih dahulu ya. 2 game dari permainan Magnus Carlsen saya pilih pada game kedua terlebih dahulu menghadapi Jan Nepomuk. Pada game pertama langsung saja dibuka Magnus dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda F6. Petrov Defense salah satu pembukaan favorit Jan Nepomuk saat menghadapi Magnus Carlsen kawan. Di kejuaraan dunia tahun 2021, Jan Nepomuk juga bermain Petrov Defense menghadapi Magnus. Magnus juga sering menghadapi Petrov Defense, tak ada masalah ya. Orang Rusia bermain dengan pembukaan Rusia. Oh ya, kontrol waktu di game ini adalah 10 menit increment 2 detik. Increment 2 detik serasa nggak ada apa-apanya ya di over the board kawan. Kalau di online sih lumayan ya, masih bisa bermain pre-move. Tapi over the board sudah tidak bisa lagi pre-move kawan. Jika 2 game pertama berakhir imbang, maka harus dilanjutkan ke Armageddon untuk menentukan siapa pemenang setiap partainya, setiap babaknya. Lanjut, Magnus tangkap pion E5, variasi klasikal pion D6, kuda mundur, kuda caplok pion E4, kuda C3. Nimzowitsch attack dimainkan oleh Magnus, caplok, caplok. Pernah satu ketika kawan visi Anand saat pegang hitam menghadapi variasi Nimzowitsch attack seperti ini, Anand melanjutkan dengan gajah F5. Setelah menteri lawan bergerak ke peta E2, seketika itu Anand langsung menyerah. Dalam permainan klasik kawan, bermain seperti ini ya wassalam. Anand tahu langkah gajah F5-nya blunder, menteri E2 jawaban putih, kudanya jatuh di langkah berikutnya kawan. Ada pion D3, siap didorong oleh putih. Bang, bagaimana jika backup dengan menteri E7 bang? Bisa. Masalahnya ada kuda D5. Ancam menteri, ancam pion yang di sini kawan. Itulah masalahnya. Kalian mempertahankan kuda, pion E jatuh. Benteng jatuh juga. Tempo skak, amburadul sudah. Jadi langkah terbaik, kalau kalian menemui situasi Nimzowitsch attack, caplok saja, ambil balik. Saya tak perlu menunjukkan langkah jalur alternatif lainnya ya di video ini, biar videonya tidak terlalu panjang karena berisikan 2 game. Lanjut, gajah E7, gajah F4, kuda D7, menteri D2. Rokade pendek, rokade panjang. Game ini akan menjadi menarik jika ada rokade yang saling berlawanan arah kawan. Biasanya Petrov Defense dengan jalur klasikal akan menyajikan game-game yang berakhir remis di level top seperti mereka.
Sekarang rokadenya saling berlawanan arah. Nah, setelah kuda C5 dari Iyane Punyaji untuk mendapatkan center yang bagus kawan dan buka akses bagi gajah terangnya, Magnus mulai dorong pion di sisi kanan pion H4. Benteng E8, ya kalau kalian ancam menteri ini percuma ya. Ya tinggal bergerak saja ke petak E3, belum ada dukungan yang lain percuma, jadi aktifkan para perwira secepat mungkin dengan benteng E8. Gajah C4, koneksikan dua benteng, tahap pembukaan Magnus sudah selesai. Semua perwira dalam posisi siap serang kawan. Gajah E6, menantang pertukaran, terima oleh Magnus, caplok kembali dengan kuda, agar lajur ini tetap terbuka kawan. Menggunakan pion, depan raja hanya tersisa 2 pion. Ya kalian bagus di center, tapi kalian juga harus perhatikan raja kalian putih akan dorong terus maju pionnya. Tangkap dengan kuda, tempo ancam gajah. Gajah dipertahankan mundur ke E3. Pion C6 kawan. Persiapan dorong maju pionnya kah? Ataupun berikan jalan bagi menteri keluar kah? Dicegah oleh Magnus dengan pion C4. Gajah mundur ke F8. Dorong terus maju pion H5. Pion A6. Di sini ada pion H6. Pion G6 tentu ya ditolak saja ya. Diterima ya wassalam. Amburadul posisi pertahanan Raja Hitam. Pion G6, menteri naik ke petak C3, harus berhati-hati kawan, jangan sampai petak G7 ditinggal. Menteri naik ke E7, koneksikan 2 benteng, siap bawa 2 bentengnya ke lajur-lajur pusat. Benteng HE1, pion F5 lanjut Iyane Punyaji. Ada raja bergeser ke B1, mencari tempat yang lebih tertutup, Yanepo menteri F7. Untuk berikan dukungan bagi pionnya, ganggu gajah kawan, untuk blokade, dan siap caplok pion di petak H6 ataupun juga nanti kuda juga siap beraksi buka diagonal terang untuk mengincar pion C4. Gajah tarik mundur ke C1 untuk menghindari tempo ya, agar pionnya nanti punya tempo di backup oleh salah satu benteng. Pion F4 blokade, ada benteng H1 jaga pion, dan di sini kuda ini kawan cepat diaktifkan merupakan opsi terkuat kawan. Mumpung lajur ini juga ditinggal oleh bentengnya Magnus. Tapi memilih dengan langkah gajah E7, benteng kembali ke pusat, gajah kembali ke F8 dan Magnus tidak mau mengulangi langkahnya kawan. Dia bermain dengan pion G4. Harapannya di end pasan diagonal terbuka kembali, pionnya akan aman. Tapi Yanepo ambil pion H6 terlebih dahulu. Magnus mendapatkan ganti pion D6. Gajah G7, menteri ke A5, kemudian kuda mundur ke F8. Pressure pion, membuka tantangan pertukaran benteng. Ada pion B3, lanjut Magnus. Yanepo bertukar benteng, ambil balik dengan menteri. Kemudian benteng E8, menteri D2 mengincar pion kawan. Yanepo melepaskannya, menteri E7, gajah B2 terlebih dahulu menantang pertukaran. Kalau caplok pion ini langsung memberikan tempo bagi kuda ini aktif kembali. Mungkin mundur ke petak H2 di sini, nah kuda ke C5 kawan. Jadi Magnus santai terlebih dahulu dengan gajah B2. Kemudian ada tantangan, Magnus ambil pion F4, gantinya Yanepo mendapatkan pion F2. Ya, kalian di sini tidak bisa bermain dengan benteng ya, ada kuda yang mengawasi. Ambil pion F2 ancam kuda. Di sini pertukaran gajah terlebih dahulu agar semakin terbuka posisi Raja Hitam kawan. Ambil langsung, menteri F4 jaga kuda dan persiapan melakukan counter di peta F6. Benteng F6 dimainkan, maksudnya benteng E6 dimainkan oleh Iyane Punyaji, jaga peta F6 menantang pertukaran benteng. Ada opsi yang lebih kuat kawan, yaitu dengan langkah menteri ke E3 menantang pertukaran menteri. Kalau ada skak di sini mundur saja, selepas itu tidak ada ancaman yang berarti. Tidak ada ancaman berarti. Ya kalau mundur lagi ya simpel, kalian tantang lagi mungkin pertukaran menteri kawan, atau kalau ada pergerakan yang lain terserah. Kalau ada kuda G5 kawan, berikan dukungan di sini. Nah kalian simpel skak kawan. Memaksa raja ini akan bergerak ke ruang gelap. Skak lagi di sini pertukaran menteri bisa terjadi. Yanepo dengan benteng E6-nya, Magnus tentu saja menolak kawan, tetap pressure lajur F kawan. Satu-satunya langkah menteri C5 untuk mempertahankan posisi. Magnus benteng B8, coba ingin rebut pion, menteri mundur kawan, peta E7. Sekarang pion G5, lanjut Magnus Carlsen. Sangat kuat pion ini kawan sekarang.
Dan kuda pun siap beraksi, dicegah dengan pion C5, Magnus pion A4 untuk mendapatkan ruang ke sisi menteri, pion A5 kawan, menteri mundur ke D2, di sini lanjut Magnus dan pion B6. Magnus menteri C3 skak, mundur ke G8, menteri ke D2 lagi di sini, kemudian menteri C7 menantang pertukaran benteng. Kalau di sini menantang pertukaran menteri kawan bagaimana? Kira-kira siapa yang lebih baik ya? Menteri pukul menteri? Ya kalau tidak mau kehilangan benteng ya, menteri pukul menteri, ambil balik oleh benteng. Kira-kira siapa yang lebih baik? Dengan jumlah pion yang sama kawan. Posisi benteng ini yang cukup merepotkan di baris belakang pertahanan hitam. Dia akan, maksud saya dia akan mempressure pion ini terus-menerus, membuat perwira hitam akan menjaga pion ini kawan. Dan kudanya akan leluasa mengobrak-abriknya nanti. Sedikit mempunyai keuntungan dengan cara seperti ini. Ia pun dengan menteri C7, benteng D8 kawan, menteri F7 menekan kuda, dan menteri D5. Pressure benteng tetap menjaga kuda, tidak bisa melakukan skak kawan. Dan di sini benteng E3 ancam kuda merupakan opsi terkuat menantang pertukaran menteri. Mungkin menteri akan tolak ya pertukaran, mungkin selamatkan kudanya ke petak D2 terlebih dahulu, mungkin hitam yang akan menukarkan menteri terlebih dahulu. Blunder dengan Raja G7 kawan. Di sini benteng B8 siap menusuk baris ke-7 kawan. Ada kuda D7, antisipasi baris ke-7, blunder lagi. Apa langkah terkuatnya? Menteri ke petak F5 untuk menantang pertukaran menteri. Kalaupun ada skak di sini, ya simpel, kalian bisa lari saja mundur ke petak G8 sementara tak ada masalah. Tapi dengan kuda D7 maklum kontrol waktu sudah di bawah 1 menit ya. Sudah di bawah 30 detik, ya tentu ada benteng B7 pin kawan. Backup dengan benteng, percuma ada menteri D6. Kuda bergerak, benteng jatuh. Dan kuda ini siap menyusulnya kawan, siap menyusulnya. Di sini raja mundur ke petak F8. Setelah benteng sikat kuda, posisi benteng dalam posisi kena pin, tidak bisa ambil balik, Yanipo menyerah. Bagaimana jika raja ini bergerak ke tempat yang lain kawan? Ke petak G8 saja. Ya, kuda E5 jawabannya kawan. Kuda E5 jawabannya. Oke, itulah kawan game pertama di babak kedua antara Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi. Game kedua mereka berakhir imbang. Magnus menang di babak kedua itu atas Ian Nepomniachtchi. Tadi setelah raja F8, benteng ambil kuda D7 ini kawan, Ian Nepomniachtchi menyerah. Kalau menteri ambil kuda ya, benteng ini jatuh ya. Kalau benteng pukul benteng tidak bisa ya, posisinya kena pin. Wassalam kawan. Oke, game berikutnya kawan dari permainan Magnus Carlsen versus Wesley So. Pada game pertama, babak ketiga. Magnus pegang putih kawan. Pion C4 English opening. Pion E5 variasi King English. Pion G3 Fiacento dari Magnus. Kuda F6 ada gajah G2. Pion C6. Pion D5 langsung bisa didorong oleh hitam kawan, yang paling populer. Pion C6 untuk dukungan petak pusatnya, juga buka akses menteri kalau ingin keluar. Ini membuat putih punya kesempatan mendahului pertarungan di petak pusat dengan pion D4. Kalau pion pukul pion, menteri ambil balik ya. Wesley So keluarkan gajah B4 skak, blokade. Bertukar langsung gajah pukul gajah untuk mendapatkan tempo mempertahankan pion E5-nya atau pertarungan kawan pertukaran pion. Ambil balik dengan menteri. Dan di sini Wesley So memilih mempertahankan pionnya kawan. Pion D6. Buka akses juga bagi gajah terangnya berkembang. Nah, Magnus lanjutkan kuda C3. Kenapa tidak baku hantam seperti ini saja? Dan biasanya Magnus sangat suka bermain tanpa menteri kawan. Bisa dicoba. Ya, raja ambil balik, mungkin kuda F3 serang pion ini kawan. Ada benteng E8 jaga pion dan seterusnya. Magnus tahan diri, santai saja. Kuda C3 dia mainkan. Wesley So rokade, ada benteng D1 dan kuda BD7 untuk perkuat peta E5-nya jelas. Kalau tidak berhati-hati ya Magnus siap membuka ya permainan di lajur pusat ini tentu saja.
Jadi, dengan kuda B berkembang ke D7, Magnus lanjutkan kuda F3 dan dorong maju pion E4. Magnus punya opsi kuda ke H4, tapi dia bermain dengan kuda G5. Serang pion 3 kali. Bisa dipertahankan oleh Wesley So dengan pion D5. Jual beli, pion ini masih cukup aman dan nyaman dan mengganggu. Rokade terlebih dahulu Magnus, pion H6, kuda H3. Kemudian benteng E8 kawan. Lanjut Wesley So perkuat lajur E-nya. Merasa pion ini mengganggu, Magnus menantangnya. Pion F3 diterima langsung. Bagaimana jika didorong? Mendapatkan ruang kawan. Bagaimana? Apakah lebih baik seperti ini? Menteri mundur ke C1. Ya cukup merepotkan ya pion semacam ini ya. Bisa saja jadi opsi kalian kalau menemui situasi seperti ini. Wesley So memilih pertukaran langsung. Pion E pukul pion F3, ambil balik oleh pion F kawan. Dan kuda F8, kuda B6 bisa dilanjutkan oleh hitam untuk membuka akses bagi gajah terangnya berkembang. Kuda F8 lanjut Wesley So. Di sini ada kuda F4, tekan pion ini kawan. Wesley So angkat menterinya, aktif kawan. Petak D6. Sekarang benteng FE1 menantang pertukaran. Ada gajah D7, koneksikan dua benteng. Magnus Carlsen dengan langkah kuda D3, siap bawa kudanya kawan. Kemudian kuda G6, awasi petak E5. Magnus dengan gajah F1, ada pion H5. Sekarang giliran Wesley So yang ingin bongkar pertahanan Magnus kawan. Raja lari ke F2. Wesley So terus dorong maju pionnya kawan. Ya kalau diterima melompong ya pion ini. Kuda C5, gajah C6 menghindari serangan. Magnus dengan gajah H3 awasi ruang terang kawan. Dan pion B6 usir kuda mundur ke D3. Ada gajah D7 tantang Wesley So, diterima Magnus, ambil balik oleh menteri. Kemudian pion G4 lanjut Magnus kawan. Blokade akses menteri menusuk lebih dalam lagi. Magnus dengan maksudnya Wesley So dengan menteri D6 kawan mengincar pion. Raja G2, kuda H7, apakah siap ke sini atau bermain dengan pion F-nya? Magnus Carlsen pion F4, kuda kembali ke F6 serang pion kawan. Pion F5, bukan pion G5. Ya, pion G5 kalau dimainkan untuk ancam kuda, ya kuda simpel ke petak E4 mungkin ya untuk menantang pertukaran kuda. Caplok di sini. Benteng yang caplok di sini jual beli kalau dilanjutkan cukup riskan buat putih kawan. Tempo, sekali lagi tempo ya. Tidak ada yang menjaga pion ini nanti jatuh. Jadi pion F5. Kuda mundur ke F8. Kenapa Wesley So tidak berani ambil pion G4? Korban kuda kawan. Harapannya bisa membuat ancaman skakmat seperti ini ya. Kalau seperti ini bisa skakmat. Tapi antisipasi pergerakan kuda, ambil pion G4 dengan cara Raja H3. Serang kuda ini, pertahankan pion ini kawan. Bisa juga jadi salah satu opsi. Pion ambil kuda, menteri ambil balik, benteng geser kawan. Menteri ke sini skak. Kalian caplok pion ini kah? Membuat Raja Magnus juga tak nyaman kawan dengan permainan seperti ini. Tapi kurang bagus juga buat hitam. Menurut engine-nya, kalau menurut kita suka seperti ini. Membuat Raja digiring keluar dari sarangnya. Oke, Wesley So, kuda F8. Menteri F4 menantang pertukaran diladeni oleh Wesley So. Kemudian kuda caplok pion G4. Magnus mendapatkan ganti. Kuda ambil pion D5. Kuda C ambil pion D5. Kuda H7. Di sini pion H3. Kuda H6 serang pion. Pion didorong diadu kawan. Untuk memecah pion-pion hitam. Ditolak pion G5. Kuda ke E7 skak terlebih dahulu setelah raja geser kawan. Nah kuda satunya berkoneksi dengan saudara. Lompat ke center ke petak D5. Menjaga pion sekaligus. Setelah kuda caplok pion F6. Magnus melangkah kuda C7 garbu 2 benteng kawan. Langkah kesalahan dari Magnus. Seperti ini jalurnya yang terkuat. Setelah benteng ambil balik kuda putih E7. Bisa melangkah kuda ke H7 skak. Coba lihat kawan. Raja harus tetap backup benteng. Putih bisa mendapatkan pion yang di sini. Tapi sementara mungkin aktifkan raja terlebih dahulu ya. Naik sesegera mungkin.
Magnus dengan kuda C7. Di sini benteng ambil kuda E7, Magnus ambil benteng A8. Bagaimana seperti ini kawan? Benteng pukul benteng terlebih dahulu. Bahayanya di sini, bedanya di sini. Benteng bisa digeser. Tidak ambil benteng langsung kawan. Ya, kuda bisa mendapatkan benteng di belakang. Putih unggul kualitas perwira. Tapi jawabannya di sini, benteng C8. Tapi dengan kontrol waktu yang mepet terkadang pemain tidak menemukan langkah terbaiknya ya. Apa bedanya di sini? Nah, benteng kalian dalam posisi terancam juga. Tidak bisa digeser ke sini. Mau kemana kalian? Backup dengan benteng satunya kawan. Nah, kuda lompat kawan ke petak G8. Jangan ke sini. Kalau ke sini punya tempo benteng ini. Jadi lompatnya itu ke petak G8. Nah, setelah geser mungkin naik mendapatkan kuda yang di sini. Unggul jumlah perwira. Kalau tadi benteng ambil benteng E7. Magnus memilih langsung ambil benteng A8. Kuda D5 kawan. Perkuat posisi benteng dan mengawasi tempat kembalinya kuda. Tidak bisa pulang ke rumah kudanya Magnus kawan. Blunder lagi Magnus dengan benteng E5. Apa langkah terkuatnya kawan untuk menyelamatkan kuda? Ya, sementara tidak terlihat tempat pulang kawan. Tidak terlihat. Pertukaran benteng ini adalah opsi terkuatnya. Ambil balik oleh raja, tetap ya. Kurang bagus posisi kuda ini. Tapi Magnus angkat benteng ke E5. Setelah benteng pukul benteng, di sini Magnus menyerah. Karena setelah ambil balik, tentu ada ancaman skak garbuannya. Benteng jatuh dan Magnus tetap kalah. Oke, Magnus blunder pos ronda kawan. Kehilangan perwira. Di game pertama saat menghadapi Wesley So. Kemudian game kedua, Magnus Carlsen membalas sehingga skornya imbang di permainan normal dan dilanjutkan ke Armageddon. Magnus menang saat pegang buah hitam menghadapi Wesley So. Oke, itulah kawan 2 game dari Magnus Carlsen di Champions Chess Tour hari pertama kawan. Sementara Magnus memimpin sementara bersama Denis Lazarevic. Oke, semoga permainan para pemain ini bisa menghibur kalian kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.